teman-teman, balik lagi sama saya Ratia Fandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman semua akan lebih paham, lebih ngerti, dan lebih tahu tentang segala yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua otak ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini bukan hanya buat orang-orang yang lagi sekolah ilmu komunikasi aja, calon sarjana, calon magister, calon dokter ilmu komunikasi, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, di video ini saya pengen nanya dulu deh sama teman-teman. Teman-teman baca nggak sih postingan dari Mas Menteri yang satu ini? Di mana dia bilang kita masuk ke era di mana pendidikan tinggi tidak menjamin karya, kelulusan tidak menjamin masa depan, apa ya. Terus satu lagi, akreditasi tidak menjamin mutu. Wow, oke. Sebelum saya mau ngebahas sikap yang diambil Mas Menteri ini, pertama-tama saya mau kaget dulu, boleh nggak? Aduh, kaget banget, ada statement kayak gitu dari Menteri Pendidikan. Swear, itu ngagetin banget. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat sama video-video saya yang sebelumnya, saya pernah ngebahas yang namanya culture shock. Ingat nggak? Nah, di culture shock itu, saya kan ngebahas tentang MRT, orang tuh kaget sama keberadaan MRT di Indonesia, di mana yang nggak biasa ngantri, nggak biasa pakai teknologi yang canggih dan lain sebagainya. Nah, culture shock di situ ya, yang saya udah jelasin, kita aplikasiin ke Mas Menteri ini. Kalau menurut kalian Mas Menteri ini lagi ngalamin culture shock nggak sih? Oke, saya bisa bilang bahwa beliau lagi mengalami yang namanya culture shock. Kenapa? Karena setelah kita baca-baca, seumur hidupnya beliau itu kan nggak pernah ngurus yang namanya dunia pendidikan. Hidupnya itu terdedikasikan untuk dunia bisnis. Sampai dia punya aplikasi yang heboh banget, yang pro kontra banget, yang pada akhirnya sekarang hampir semua orang punya aplikasi itu di handphonenya. Dan kesuksesan di sana ternyata tidak menjamin kesuksesan di bidang lain. Ya, kalau misalnya teman-teman pernah lihat analogi-analogi yang diberikan oleh beberapa motivator atau beberapa influencer, ya, dimana mereka ngasih gambar ada beberapa hewan, ada macan, ada gajah, ada kucing, ada ular, dan ada guru di situ. Nah, kemudian guru menyuruh, ayo semuanya sekarang kalian semua harus manjat pohon. Ya yang menang ya macan, gajah mana mungkin disuruh manjat pohon, yang menang ya kucing, ular nggak mungkin lah diajak manjat pohon. Nah, sama halnya dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh Mas Menteri ini. Mungkin boleh jadi beliau sedang mengalami culture shock. Kesuksesan yang dia raih, kesuksesan yang dia dapat di dunia bisnis, belum tentu juga dia bisa sukses di dunia pendidikan. Apalagi dunia pendidikan yang dia pegang ini bukan skala kecil, bukan sekolah PAUD, SD, SMP, TK, SMA, tapi ini se-Indonesia guys, se-Indonesia, banyak banget dari ujung Sabang sampai Merauke. Di situ dia harus megang sistem pendidikan yang boleh jadi belum pernah dia garap sebelumnya. Dan di sini kalau saya pengen nanya sama teman-teman, teman-teman setuju nggak sih sama statement beliau, di mana yang tadi saya ucapin di awal, statement bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin, bahwa kelulusan tidak menjamin, bahwa akreditasi tidak menjamin, lalu apa jaminannya gitu loh. Tapi ya saya balikin lagi nih sama teman-teman, teman-teman lebih prefer ke yang mana sih? Setuju nggak sama statement itu? Atau boleh jadi statement Mas Menteri ini, kalau kita being a positive way ya, kita lihat dari sisi positifnya, mungkin maksud dia tuh gini, yang berpendidikan tinggi aja nggak menjamin, apalagi yang tidak berpendidikan. Kemudian yang sekolah dengan lulusan bla 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 gak menjamin, apalagi yang bukan lulusan. Kemudian poin yang terakhir di mana dia bilang akreditasi tidak menjamin mutu, mungkin boleh jadi yang berakreditasi aja tidak menjamin, apalagi yang tidak berakreditasi. Mungkin maksudnya ke sana. Oke, teman-teman, kebayang nggak sih seseorang yang nggak pernah berenang sebelumnya, tiba-tiba dibawa sama perahu gede, diceburin di tengah laut, tenggelam nggak tuh? Syukur-syukur kalau dia jago berenang, bisa atur nafas, terus ada pertolongan dari langit. Nah, sama halnya sama beliau yang nggak pernah ngurusin dunia pendidikan sama sekali, ngurusinnya bisnis, dan thanks God hasilnya tuh wow banget. Tiba-tiba dikasih area yang nggak pernah dia sentuh sebelumnya. Pasti akan gelagapan, pasti akan culture shock, itu udah pasti banget. Tapi dalam hal ini saya balikin lagi sama teman-teman. Nah terus udah gitu, kalau menurut teman-teman
Bijak nggak sih statement yang diucapkan oleh Mas Menteri ini, mengingat situasi yang sekarang kita hadapi, pandemi seperti ini, segala sesuatu online, kita aja emak-emak culture shock ngadepin anak-anak yang tiap hari harus opening jam sekian, kemudian dilanjut sama tugas dari Google Classroom, belum dari LMS, belum dari apa segala macam, ditambah dengan setumpuk kewajiban-kewajiban lainnya, apalagi anak-anaknya gitu loh. Kita aja emak-emaknya aja udah kaget. Nah, terus balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi, menurut kalian bijak nggak sih statement itu mengingat kita semua sedang begini, kita semua sedang membutuhkan semangat, malah dibilang bahwa pendidikan itu bukan hal yang penting intinya kan. 3 statement itu kan intinya bahwa pendidikan tinggi itu nggak penting, akreditasi nggak penting, lulusan nggak penting. It means pendidikan formal itu nggak penting. Kok jadi kesana ya? Saya balikin lagi deh sama teman-teman semua. Teman-teman ada di pihak yang mana nih, pro apa kontra dengan statement Mas Menteri itu? Nah teman-teman, dari yang udah saya jabarin mengenai culture shock-nya Mas Menteri ini, kalian tim yang mana nih? Kalian tim yang pro atau tim yang kontra? Silahkan isi komentar di bawah ini ya. Oke, gimana teman-teman? Udah pada ngerti belum? Kalau misalnya teman-teman masih pengen ngobrol, masih pengen ngebahas nih sama saya, kalian bisa isi kolom komentar di bawah. Jangan pernah lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!